pemirsa. Berita pagi ini disiarkan langsung dari Studio 11A bersama saya Exandrian Yunani Serikat dan rekan saya. Dan saya Putra kembali menyapa pemirsa dalam Kilas 45. Berita hari ini yaitu Timnas Indonesia tampil di Homeless World 2024 Seoul. Gempa Mega 5,1 terjadi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ekstrakurikuler PIK-R Dan rencana maulid di SMA Negeri 45 Jakarta. Pemirsa, sebelumnya beredar di media sosial Timnas Sepak Bola Indonesia akan berlaga di Homeless World Cup 2024 di Seoul, Korea Selatan pada 21 sampai 28 September. Ajang ini diikuti oleh lebih dari 40 negara dengan target memperbaiki peringkat dari tahun sebelumnya. Sebanyak 8 pemain, pelatih, asisten pelatih, dan manajer akan bertolak ke Seoul pada Kamis 19 September malam. Staf khusus Kemenpora Ardima Ramaputra secara resmi melepas tim media center Kemenpora Jakarta. Semoga tim bisa pulang dengan prestasi lebih baik dari tahun lalu. Direktur Rumah Cemara Raditya menyatakan persiapan intensif telah dilakukan sejak akhir tahun 2023, termasuk pelatihan intensif selama 4 bulan. Kami optimis bisa memperbaiki peringkat 9 tahun lalu. Pelatih Kepala Aulia Rahman menekankan pentingnya kerja keras dan kebersamaan dalam tim. Kami membentuk mereka menjadi satu atlet yang membanggakan Indonesia dengan dukungan masyarakat. Kami siap bertarung, ujar Aulia. Beralih ke Nusa Tenggara Timur, telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan Magindo 5,1 di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang telah terjadi sejauh ini tidak berpotensi tsunami. Hal ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Senin tanggal 17 bulan 6 2019. Gempa bumi yang terjadi dilaporkan terjadi pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Pusat gempa diketahui berada di 16 km barat daya Karera, Sumba Timur. Gempa bumi yang telah terjadi dilaporkan terjadi pada pukul 3:13 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa diketahui berada di 16 km barat daya Karera, Sumba Timur. Titik koordinat diketahui berada pada 10,41 lintang selatan sampai 120,8 dengan kedalaman gempa 10 km. Saat terjadi gempa, masyarakat Sumba Timur sempat panik sebab bencana gempa terjadi dengan tiba-tiba. Untuk mengatasi hal serupa, masyarakat masih waspada. Selanjutnya, kegiatan menarik yang dilakukan oleh organisasi PIK-R di SMA Negeri 45 Jakarta. Kini kami telah terhubung dengan Ataya Sopwanunisa di lapangan. Kepala Ataya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Putra dan Eksa dengan saya Ataya Sopwanunisa di Kilas 45. Oke pemirsa, Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK-R adalah ekstrakurikuler yang beberapa penting dalam memberikan informasi dan konseling terkait kesehatan reproduksi, mental, dan pengembangan diri bagi remaja. Melalui kegiatan ini, siswa diajarkan untuk menjadi agen perubahan yang aktif dan peduli terhadap masalah remaja. Salah satu program unggulan mereka adalah kampanye Remaja Sehat Masa Depan Hebat, yang sukses meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga
kesehatan fisik dan mental. Untuk lebih memahami peran dan kegiatan PIKR, kami mewawancarai salah satu anggota PIKR yang telah aktif mengikuti beberapa program menarik. Sebelumnya saya bersama dengan Ulfi. Oke, apa saja sih program dan kegiatan PIKR yang menarik? Jadi setiap minggunya, setiap ekskul, kita itu mengadakan adanya waktu untuk saling bertukar cerita, bertukar pikiran, dan kita tuh selalu menciptakan ruang aman dan nyaman agar kita dapat mengutarakan pendapat kita, mengutarakan perasaan kita yang telah kita rasakan. Siapa saja sih yang terlibat dari kegiatan PIKR ini dan bagaimana peran masing-masing? Yang pertama sih tentunya ada pembina, dan yang kedua itu ada pelatih, dan yang ketiga itu kita tuh memiliki divisi gitu di PIKR. Jadi yang pertama itu ada divisi kegiatan, divisi PSKS, divisi ekonomi kreatif, dan divisi SDM. Di mana saja sih kegiatan PIKR ini dilaksanakan? Apakah hanya di sekolah atau juga di luar sekolah? Kalau untuk di eskul mungkin memang hanya di sekolah, tapi PIKR juga sering dari dinas itu sering mengadakan pelatihan gitu. Nanti dari sekolah kita mengirimkan perwakilan untuk datang ke Sudi untuk melakukan pelatihan, dan pelatihan itu bisa kita implementasikan di sekolah. Nah, kapan waktu pelaksanaan kegiatan PIKR dan bagaimana pengaturan jadwalnya? Untuk jadwal ekskul PIKR sendiri itu hanya ada di hari Rabu, dan kita setiap ekskul itu membahas sebuah materi-materi gitu kayak tentang pernikahan dini atau persiapan menikah. Mengapa Anda tertarik dengan PIKR dan apa manfaat bagi remaja kayak rekan remaja-remaja sekarang? Karena di PIKR ini kan membahas tentang masa depan ya, cocok sekali untuk kita para siswa-siswi SMA yang nantinya tuh akan berkeluarga gitu. Walaupun gak langsung berkeluarga, tapi kan kedepannya kan nanti kita akan berkeluarga. Jadi ini bisa menjadi kelas lah termasuk. Bagaimana cara PIKR mengajak siswa lain untuk peduli terhadap isu-isu remaja sekarang? Yang pertama sih kita pasti mengadakan pelatihan dulu di setiap ekskul. Nanti para peserta ekskul PIKR itu akan mengimplementasikan ke kelas-kelas seperti mensosialisasikan bahayanya pernikahan dini dan lain-lain. Oke, terima kasih Ulfi. Dengan dedikasi dari para siswa dan dukungan penuh dari sekolah, PIKR terus berkomitmen menjadi agen perubahan di kalangan remaja. Kegiatannya diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk aktif, peduli, dan menjadi remaja yang berdaya. Dikembalikan lagi kepada Eksa dan Putra. Tak hanya kegiatan menarik yang ada di dalam organisasi PIKR, organisasi Rohis dikabarkan akan menyiapkan acara perayaan Maulid Nabi. Kami juga telah terhubung dengan Abdul Holil di lapangan. Kepala Abdul Holil, kami persilahkan. Terima kasih kepada Eksa dan Putra. Kembali lagi bersama saya Abdul Holil di Kilas 45. Oke pemirsa, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di SMA Negeri 45 Jakarta akan mengadakan acara keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan siswa terhadap Rasulullah sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan sekolah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang persiapan dan rencana ini, kami mewawancarai salah satu panitia pelaksanaan. Selamat siang, saya bersama dengan siapa? Nahwan. Saya ingin bertanya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW di SMA Negeri 45? Yang kegiatan yang kita adakan itu berupa games, terus juga ada tausiah dari Ustadz atau juga Habib kalau bisa. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan acara ini? Yang terlibat mungkin antara ada guru, siswa-siswi, komite, dan juga masyarakat yang ada di SMA Negeri 45 Jakarta.
Di mana acara maulid ini akan dilaksanakan? Apakah hanya di aula sekolah atau ada kegiatan di luar sekolah? Untuk tempatnya sih kita belum tahu ya, karena kita belum mengadakan rapat penting untuk membahas materi Maulid Nabi. Kapan acara ini akan dilaksanakan dan berapa lama durasi kegiatan tersebut? Kalau kapannya sih kita belum tentu, karena bulan Maulid juga masih lama. Ya, ini juga masih bulan atau akhir tahun lah. Mengapa acara ini dianggap penting untuk diselenggarakan di sekolah, khususnya bagi siswa? Bagi kami itu sangat penting karena siswa-siswi dapat mendalami lebih banyak lagi kayak sejarah Nabi Muhammad gitu. Bagaimana persiapan panitia untuk memastikan acara berjalan lancar dan apa harapan dari kegiatan tersebut? Persiapannya kita belum tentu ya, belum pastikan juga karena Maulid Nabi ini masih jauh-jauh hari gitu. Jadi kita masih fokus ke tugas-tugas kita yang lainnya. Oke, terima kasih Nahwan. Dengan dukungan penuh dari pihak sekolah dan antusias siswa, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Semen Negeri Patiwa Jakarta diharapkan menjadi acara yang berkah dan menginspirasi dan memperkuat rasa cinta terhadap Rasulullah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Eksan dan Putra. Terima kasih Ataya dan Walil atas informasi. Berita tadi menutup pertemuan kita hari ini. Jangan lupa saksikan berita sore nanti. Saya, Eksa Andrea di Indonesia Serikat, bersama rekan saya, Vidya Pratama Putra. undur diri. Selamat pagi dan salam patriot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh Nusantara. Inilah berita pagi yang disiarkan langsung dari studio 11B45 bersama saya Raden Aska dan rekan saya Cecilia Kirana. Selamat pagi pemirsa, kami akan menyajikan berita terbaru dan teraktual pagi ini. Berikut adalah sari berita penting yang akan kami sampaikan. judi online, Edufair di SMA Negeri 45 Jakarta, berita cuaca buruk di Jakarta Utara. Hari Guru di SMA Negeri 45 Jakarta. Baiklah pemirsa, kita mulai dengan berita pertama. Judi online kini semakin marak, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Menurut data terbaru, lebih dari 2,7 juta warga Indonesia terjerat judi online, dengan mayoritas adalah anak muda. Betul sekali, hal ini mencerminkan rendahnya literasi keuangan di masyarakat. Banyak remaja terjebak dalam iming-iming kekayaan instan yang bisa berujung pada masalah serius seperti kecanduan dan gangguan mental. Dampaknya sangat luas, mulai dari penurunan prestasi akademik hingga masalah kesehatan mental. Bahkan, ada laporan mengenai anak-anak di bawah 10 tahun yang terlibat dalam judi online. Pemerintah pun telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online untuk menangani masalah ini. Kita semua berharap upaya ini dapat melindungi generasi muda dari pengaruh negatif judi online. Berikutnya, berita kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Cecilia. Pemirsa, kami akan melaporkan tentang acara Edufair yang berlangsung di Sekolah Menengah Atas Negeri 45 Jakarta. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswa mengenai berbagai pilihan pendidikan setelah mereka lulus. Mari kita simak dialog antara reporter kami, Mika dan Fatih, serta narasumbernya. Baik,
Selamat siang Ibu Samia. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam wawancara kita pada siang hari ini. Ya, oke. Ya, ini kan sekarang kita lagi mengadakan EduFair nih. Ya, seperti yang dilihat banyak kampus-kampus yang telah berdatangan ke SMA Negeri 45 Jakarta. Mungkin dari Bu Samia bisa menjelaskan apa sih EduFair itu dan tujuannya apa? EduFair itu adalah pameran tentang pendidikan. Fair berarti pameran ya. Jadi dari kata-katanya EduFair itu adalah pameran pendidikan. Pameran pendidikan ini dilaksanakan mulai dari tingkat sekolah, tingkat wilayah, sampai tingkat ke internasional yang ada di JCC nanti pada tahun 2025 disebut dengan International Jakarta Expo Education, itu dilakukan di JCC. Jadi untuk skop kecilnya ada di sekolah. Tujuannya adalah mensosialisasikan kepada peserta didik kita untuk bisa melihat perguruan tinggi yang mana yang kira-kira apabila mereka tidak dapat di negeri bisa masuk ke swasta sesuai dengan tingkat ekonomi dan peminatan yang diinginkan daripada anak. Jadi karena swasta berbayar jadi kira-kira apakah swasta harus yang tinggi? Enggak, harus ada swasta yang menengah ke bawah, tergantung kepada kemampuan ekonomi orang tua si peserta didik. Menarik sekali ya Bu penjelasan dari EduFair ini, karena EduFair ini memang disengajakan untuk menambah wawasan anak-anak ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana sih Bu antusiasme siswa di 45 terhadap acara ini Bu? Antusiasmenya cukup banyak berdasarkan daripada mbak-mbaknya yang masuk, yaitu pada waktu melaksanakan persentase banyak daripada siswa didik yang bertanya. Berarti mereka sudah bisa mengukur kemampuan orang tua mereka. Andaikan tidak masuk, kira-kira ke univ mana. Jadi sudah ada gambar, karena tujuan pendidikan lembaga SMA adalah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Karena SMA itu tidak dibekali skill, beda dengan SMK. Makanya mereka harus punya rencana, harus kuliah. Waktu saya mau kerja dulu, dia kerja batu loncatan sebentar, misalkan setapak, artinya mungkin paginya kerja, malamnya kuliah, atau hybrid learning atau pembelajaran tugas secara hybrid kan ada, seperti itu. Satu pertanyaan lagi nih Bu. Ibu boleh nih kasih pesan dan kesannya untuk EduFair ini kepada siswa-siswanya yang mungkin nanti akan menonton dari video ini gitu. Kesannya adalah siswa-siswa semua kelas 12 kita maju bersama, sukses semuanya, hebat siswa 45. Terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya. Berikut adalah kondisi cuaca pada hari ini. BMKG menginformasikan bahwa saat ini Jakarta Utara mengalami cuaca buruk. Berikut akan ditampilkan detail cuacanya. Hari ini diperkirakan akan ada hujan sedang yang dapat berlangsung hingga akhir pekan. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan persiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim. Berikut beberapa saran menghadapi cuaca buruk. Kita bisa membawa payung atau jas hujan saat keluar dari rumah. Jika memungkinkan, hindari perjalanan ke daerah yang sering rawan banjir, dan tetap update dengan informasi terbaru dari BMKG atau sumber terpercaya lainnya. Pemirsa, kami akan melaporkan tentang acara Hari Guru yang berlangsung di Sekolah Menengah Atas 45 Jakarta. Mari kita simak dialog antara reporter. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Di sini kami ada Abid sebagai ketua OSIS Dan saya di sini Mikaela sebagai ketua MPK dan Ibu Atik sebagai narasumber. Jadi terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya bersama kami. Di sini kami sebenarnya mau nanya sih Bu, hari ini ada acara apa sih Bu? Hari Guru Nasional. Wah, kalau boleh tahu di acara Hari Guru ini ada apa aja sih Bu di SMA 45 ini?
Banyak banget tadi, seru ya. Ada pastinya kita upacara dulu, terus tadi juga ada lomba, ada performance juga dari guru, dari murid gitu. Seru banget pokoknya. Nah, saya juga lihat sih tadi dari awal pagi sampai siang ya, ini emang rame banget acaranya dan emang seru-seru banget. Nah, kalau gitu Mik, coba Mik kasih penjelasan dong, acara-acara apa aja sih yang ada? Oke, jadi di sini kami mau menjelaskan nih untuk acara hari ini tuh tadi kita ada flash mob, terus ada penampilan-penampilan dari murid, terus ada beberapa lomba juga. Nah, kalau menurut Bu Atik sendiri nih, rating hari ini acaranya bagaimana? 8/10. Kenapa 8 tuh, Bu? Karena menurut Bu Atik emang ada beberapa hal part yang bisa lebih seru lagi kalian isi. Misal kayak lomba buat guru nih di upgrade, jangan cuman itu aja. Terus kayak tadi kita juga kayak lombanya mentang-mentang guru disuruh joget semua gitu. Coba nanti untuk event berikutnya khusus di hari guru, cari lomba yang lebih bervariasi yang melibatkan kekompakan kelompok misalnya kayak gitu. Jadi kan supaya lebih guru-gurunya lebih mau lagi nih partisipasi gitu. Jangan yang partisipasi itu orangnya itu aja. Itu aja. Wah, begitu ya, Bu. Tapi kurang lebih hari ini sangat menarik gak sih, Bu? Menarik banget, keren banget sih hari ini. Ya. Waduh, terima kasih banyak ini Bu nasihatnya dan pelajaran yang bisa kami ambil. Pastinya nanti kami akan evaluasi lebih lagi buat program kerja selanjutnya. Nah, berarti kita cukupkan sampai di sini karena acaranya juga masih dimulai sebenarnya. Ini ada karaoke guru dan terima kasih banyak buat Bu Atik yang sudah mau diganggu waktunya ya. Udah mau diganggu. Terima kasih Bu. Buat kalian. Bu, ada kata-kata terakhir? Buat OSIS 45 dan MPK 45, semangat terus, sukses ke depannya, jangan berhenti belajar. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, tayangan tadi menutup rangkaian berita pada hari ini. Terima kasih pada pemirsa yang telah mendengarkan siaran kami. Salam 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh Nusantara. Inilah berita pagi disiarkan langsung dari Studio 11C45 bersama saya Azana Tazkia Wafi dan saya Nelly Zatirianti. Sari berita penting pada hari ini terdapat cuaca terkini di Jakarta, perkembangan Rato Jaro di SMA 45 Jakarta, perayaan Hari Guru di SMA 45 Jakarta. Hari ini cuaca di Jakarta diperkirakan akan bervariasi dengan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Pagi ini cuaca cerah berawan dengan suhu sekitar 28 derajat Celcius. Namun menjelang siang, awan mendung mulai berkumpul dan berpotensi hujan pada sore hari, terutama di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Suhu maksimal hari ini diperkirakan mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara cukup tinggi, yaitu sekitar 75%. Warga diimbau untuk tetap membawa payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah, khususnya bagi yang berencana berpergian pada sore hingga malam hari. Pemirsa, di sekolah biasanya diadakan beberapa pilihan untuk siswa. Kita saksikan tayangan wawancara berikut tentang perkembangan Rato Jaro di SMA 45 Jakarta. Baik pemirsa, perkenalkan nama saya Nafa Yaskia Zafir. Saat ini saya sedang berada di lapangan SMA Negeri 45 Jakarta untuk melihat persiapan siswi SMA Negeri 45 Jakarta dalam mengikuti lomba Rato Jaro. Di samping saya sudah ada Kak Dian selaku ketua tim Rato Jaro.
Selamat siang, Kak. Selamat siang. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Oke, halo, aku Dian. Aku ketua dari Rato Jaro SMA Negeri 45 Jakarta. Dan aku baru menjabat ini sekitar setengah tahun ya, karena ini masih tergolong baru untuk dijadikan perkumpulan yang insya Allah akan jadi ekskul nantinya. Baik, saya izin bertanya beberapa pertanyaan ya, Kak. Boleh. Apa aja sih yang udah disiapin untuk menghadapi lomba tari saman? Pertama yang harus disiapin itu pertama mental ya. Yang kedua stamina. Kalau misalkan dia ada penyakit bawaan atau ini, berarti kita harus mensiasati dari awal-awal banget supaya kalau emang beneran ada yang punya seperti itu, kita bisa antisipasi dengan menyiapkan apa gitu. Terus yang ketiga, pastinya harus punya tekad yang kuat sih, kesiapan untuk gimana-gimana. Soalnya kalau misalkan berhenti di tengah jalan, yang susah itu temen-temennya gitu. Oke, siapa yang bertanggung jawab di pelatihan tim tari saman ini? Untuk pelatih harian itu saya sendiri dan dibantu dengan teman-teman seangkatan saya yang lain atau teman-teman yang udah punya pengalaman Rato Jaro sebelumnya. Dan juga kalau misalkan sudah gerakannya sudah bagus, kita bakal manggil coach kita. Oke. Untuk jadwal latihannya itu kapan, Kak? Untuk jadwal latihan reguler itu setiap hari Selasa untuk saat ini, karena kita belum sepenuhnya menjadi ekskul ya. Cuma kalau misalkan untuk lomba itu bakal lebih intensif dan bakal ditambah jadwal latihannya. Biasanya tuh tim tari saman ini biasanya latihan di mana? Kalau misalkan latihan reguler yang tanpa coach, mungkin kita latihannya di masjid lantai 1 ya. Habis itu kalau itu bisa juga di kelas itu. Tapi kalau misalkan udah ada coachnya, kita biasa di lapangan pakai matras. Oke. Mengapa tim memutuskan untuk mengikuti lomba tari saman tahun ini? Pertama untuk menaikkan nama SMA 45 ya. Yang kedua juga untuk meresmikan Rato Jaro ini sebagai ekskul tetap, bukan cuma sebagai perkumpulan lagi. Yang ketiga untuk menarik minat-minat adik kelas SMP di luar sana yang mau masuk 45 nih. Kebetulan nih ada Rato Jaronya, siapa tahu bisa meminat hati kalian gitu. Nah, menurut kakak sendiri, gimana perasaan kakak tentang performa mereka sejauh ini? Apakah mereka merasa siap untuk lomba tahun ini? Insya Allah dengan pelatihan dari pengalaman sebelumnya juga, insya Allah untuk persiapan kali ini dan penutup tahun ini insya Allah siap ya. Oke. Cukup sekian, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, Nafaya Zafir dari lapangan SMA Negeri 45 Jakarta. Terima kasih. Berita selanjutnya datang dari SMA 45 Jakarta Pula yang sedang merayakan Hari Guru Nasional. Di sini kita sudah terhubung dengan Elis di lapangan yang ikut serta merayakan peringatan Hari Guru Nasional di SMA 45 Jakarta. Ya, terima kasih kepada Azana dan Naila atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Elisa Cynthia Dewi. Saya di sini sekarang berada di SMA Negeri 45 Jakarta untuk melihat langsung perayaan Hari Guru di SMA Negeri 45 Jakarta. Dan di sini saya bersama dengan Adinda Mahira Jasmine selaku ketua pelaksana dari perayaan tersebut. Halo Adinda, boleh perkenalan diri dulu nggak? Halo semuanya, nama saya Adinda dari kelas 11H. Di sini saya selaku ketua pelaksana dari Hangat atau Hari Apresiasi Nasional Guru yang Terhormat untuk memperingati Hari Guru Nasional tahun 2024. Oke, jadi Dinda di sini saya punya beberapa pertanyaan nih. Boleh tolong dijawab ya. Yang pertama itu ada kegiatan apa aja sih yang ada di acara Hangat ini? Oke, jadi acara Hangat ini ada 5 kegiatan. Yang pertama itu penampilan dari siswa-siswa SMA 45, yaitu berupa drama gitu. Terus yang kedua itu ada karaoke dari siswa dan guru. Nah, terus untuk lombanya itu kita ada 3. Yang pertama itu lomba joget kursi, lomba joget balon, dan lomba membuat video per kelas. Wow, banyak banget ya lombanya. Kira-kira lomba sebanyak itu peminatnya tuh banyak gak sih? Kalau untuk siswa peminatnya lumayan banyak ya. Terus kalau untuk guru peminatnya itu meningkat dari tahun sebelumnya. Oke, berarti lebih baik lah ya. Nah, Dinda,
kamu kan mengadakan hari hangat ini nih. Kira-kira kamu ada nggak sih pesan dan kesan untuk guru-guru SMA 45 Jakarta atau guru-guru di luar sana? Nah, jadi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk kepada guru-guru yang telah mengikuti acara hangat ini dengan antusias yang tinggi. Nah, terus kalau pesannya semoga guru-guru di SMA Negeri 45 Jakarta dan guru-guru di luar sana, terutama di Indonesia, lebih berkualitas agar menciptakan murid-murid yang berkualitas juga. Terima kasih. Terima kasih Dinda. Oke, sekian wawancara singkat dari saya. Saya Elisa Cynthia Dewi. Saya akan kembalikan ke studio. Pemirsa, tayangan tersebut menutup berita pagi hari ini. Jangan lupa saksikan berita sore nanti. Saya Zanita Setiawafi dan saya Eliza Trianti pamit undur diri. Selamat pagi pemirsa. Salam 45. Selamat pagi pemirsa. Dari Sabang sampai Merauke. Inilah berita pagi di siaran langsung dari studio 45 bersama saya Aditya dan saya Kendel Nahasya. Sari berita pagi hari ini ada dari yang pertama kasus penyiraman air keras, yang kedua acara hari ini, yang ketiga ada dari pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan yang terakhir ada dari kantor. Berita selengkapnya, Agus menjadi korban penyiraman air keras di Surabaya. Pelaku masih diburu. Surabaya 5 Desember 2020. Agus, seorang warga Surabaya menjadi korban penyiraman air keras oleh pelaku tak dikenal pada Rabu malam 4 Desember 2020. Di Jalan Mangga, kejadian tragis ini terjadi pada Agus sedang berjalan pulang dari tempat kerja. Menurut saksi, pelaku tiba-tiba mendekati Agus dan menyiram cairan minyak ke tubuhnya. Sebelum melarikan diri, Agus langsung dibawa ke RSUD DR Sutomo dengan luka bakar parah di wajahnya. Kapolres Surabaya AKBP Joko Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki identitas pelaku dan telah mengumpulkan rekaman CCTV untuk mempercepat proses penyelidikan. Kami imbau masyarakat yang memiliki informasi untuk segera melaporkan kejadian. Insiden ini memicu keprihatinan warga yang berharap pelaku segera tertangkap dan bahan kimia berbahaya seperti air keras lebih diawasi peredarannya. Polisi berjanji mengusut kasus ini hingga tuntas. Pilkada serentak biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali dan beberapa tahun terakhir dilakukan secara serentak. Untuk berita selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Juan Carlos Antonio mengenai pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Baik, saya ucapkan terima kasih terhadap rekan kerja saya Luna dan Azura dari studio. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat pemungutan suara nomor 129 dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Pemilihan kepala daerah dilakukan oleh masyarakat daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. Pemilihan kepala daerah ini satu paket beserta dengan wakil kepala daerahnya masing-masing. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disebutkan itu mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, wali kota dan wakil wali kota untuk kota, dan bupati dan wakil bupati untuk kabupaten. Untuk berita selengkapnya, mari kita bertanya dengan Bapak Zuwono. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Izin bertanya sedikit ya Pak. Kira-kira apa saja sih Pak syarat-syarat kita buat ngikutin pemilihan kepala daerah ini Pak? Yang jelas satu, dia harus ber-KTP DKI, berdomisili setempat. Dan dia telah mempunyai KTP DKI. Yang kedua ini apa saja sih Pak langkah-langkah yang benar buat ngikutin pemilihan kepala daerah ini Pak? Yaitu persyaratan yang jelas harus ber-KTP DKI, berumur 17 tahun, dan dia dalam melakukan pemilihan itu nanti melakukan mekanisme yang telah ditentukan dalam aturan KPU. Oke, pertanyaan terakhirnya ini apa saja sih Pak harapan Bapak dalam pemilihan kepala daerah ini Pak?
harapan kami sebagai warga DKI tentunya dalam pemilihan pilkada ini menghasilkan pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, dan bisa memajukan kota Jakarta. Makasih ya Pak. Ya. Begitulah kesiapan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Saya John Carlos Antonio, mewakili kru yang bertugas melapor kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan saya yang berada di lapangan. Berita selanjutnya ada dari perkiraan cuaca hari ini. Jakarta diperkirakan akan mengalami hujan hingga sepanjang hari. Suhu berkisar antara 26 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara tinggi mencapai 92 derajat. Angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan sekitar 10 sampai 20 km per jam. Pada siang hari, suhu akan mencapai puncaknya di 30 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan kemungkinan hujan badai, khususnya di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sore dan malam hari diperkirakan akan berawan tebal sehingga suhu turun ke 27 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi kilat dan angin kencang, serta membawa payung dan jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Pemirsa, di sekolah biasanya diadakan beberapa pilihan untuk siswa. Kita saksikan pembicaraan hangat dengan penjual kantin mengenai penjualan dan omset mereka. Kali ini kita terhubung dengan rekan kami dari kantin sekolah. Selamat pagi pemirsa, saya Sultan Alfiansyah dan saat ini saya sedang berada di kantin SMA Negeri 45 Jakarta. Dan kali ini saya sedang bersama Pak Dandi, salah satu pedagang yang ada di kantin SMA 45 Jakarta. Oke, sebelumnya Bapak, saya ingin bertanya Pak, apa penyebabnya sih kalau omset di kantin ini menaik atau menurun? Pertama kalau untuk omset menaik kita harus lihat kesukaan anak-anak dulu ya. Dari anak-anak ini sukanya makan apa gitu. Kalau untuk omset menurun mungkin anak-anak karena bekalnya juga gak terlalu banyak, terus mereka juga kadang nggak mood untuk jajan juga gitu. Paling sih gitu. Terus bagaimana sih Pak kalau untuk meningkatkan omset? Kita meningkatkan omset paling kita lakukan inovasi ya terhadap produk atau jajanan yang disukai oleh anak-anak, paling itu aja. Nah, produk bisnisnya apa yang disukai anak-anak itu apa Pak? Pertama paling ada dimsum ya, kita punya dimsum. Kedua ada nasi teriyaki, dan ketiga mungkin ada air mineral juga gitu yang paling disukai sama anak-anak. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Baik. Oke, sekian permisa. Itu salah satu wawancara dari saya, Sultan Alfiansyah. Izin pamit undur diri kembali ke studio. Pemirsa, tayangan tersebut menjadi penutup berita pagi hari ini. Jangan lupa saksikan berita pada sore hari nanti. Saya Tiandil Aisyah dan saya Azra Kumaira pamit undur diri. Salam Parlimen.